Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Primatin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, TK Bina Pertiwi, Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Berikut ini adalah Bapak Haryanto selaku fasilitator saya dan Bapak Amir Syarif selaku pengajar praktik saya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ialah menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, serta menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Ada 3 aspek kebutuhan belajaran murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada bagian kesiapan belajar murid, guru melakukan penilaian awal agar guru dapat mengetahui pengetahuan awal yang murid miliki dan dapat menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada serta mengetahui kesiapan belajar murid. Selanjutnya, minat murid. Setiap anak tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru menuntun anak untuk memilih atau menentukan minatnya masing-masing. Minat merupakan salah satu motivator penting untuk anak sehingga anak dapat belajar dengan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Tentunya setiap anak memiliki profil yang berbeda, mulai dari perbedaan lingkungan, perbedaan budaya, perbedaan gaya belajar, serta setiap anak memiliki tingkat kecerdasan majemuk yang berbeda. Dalam menentukan kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Yang ketiga, mereview atau merefleksi terhadap praktik pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Selanjutnya, strategi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 3 strategi di dalamnya. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari. Kita bisa membedakan media dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Di dalam diferensiasi produk, guru menuntun anak untuk menghasilkan produk sesuai dengan minatnya, namun dengan materi dan tujuan yang sama. Pertanyaan ketiga, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Di keempat modul pembelajaran yang sudah saya pelajari, semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Mulai dari modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak,
Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan Modul 1.4 tentang budaya positif. Semuanya memiliki keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi di Modul 2.1. Tujuannya yaitu sama, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembelajaran koneksi antar materi Modul 2.1 ini memiliki kesimpulan yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat hubungannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid merupakan subjek dari sebuah pembelajaran yang beragam, harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik juga. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.